Seorang perawat perempuan mengaku dicabuli oleh dokter di National Hospital Surabaya. Korban berani mengungkapkan kasus ini karena tidak ingin peristiwa yang dialaminya terulang. Pihak rumah sakit enggan memberi pernyataan tentang kasus yang terjadi pada Agustus tahun lalu itu. Berikut ini pengakuan korban kepada CNN Indonesia. Berharap mendapatkan pekerjaan di rumah sakit impiannya, perempuan 23 tahun ini malah menjadi korban pelecehan seksual. Pelakunya seorang dokter yang bertindak di luar batas. Dan ketika itu saya memang tidak sadar karena dialihkan pembicaraan saya. Yang saya dibilang ada kelainan kelenjar air susu lah, makanya saya sampai tanya, loh kenapa? Waktu saya tanya itu dia mulai meraba-raba saya. Jadi kan dia menanyakan, apakah kamu pernah keputihan? Saya jawab iya. Terus itu saya harus lihat. Akhirnya saya tanya, loh kenapa kok sampai dilihat? Kenapa kok sampai seperti itu? Saya sampai tanya 3 kali. Terus Tidak mudah baginya buka suara tentang pelecehan ini. Tidak sedikit yang berbalik menyerangnya. Malu, takut dihina, dan kehilangan pekerjaan selalu menghantui N. Malah saya kayak dihina-hina. Saya didatangi sama orang ID, salah satu orang ID. Dia membela dokter R, gitu loh. Terus saya kayak duwilo-ilokno lah istilahnya ya. Sebetulnya profesi itu malu punya kayak anggota kayak kamu gitu-gitu kan. Kenapa saya gitu kan? Ya ini tuh bikin masalah gini. Loh, siapa yang bikin masalah? Saya loh kepengen kerja di sini kan gitu. Ini impian saya. Ngapain saya kalau nggak ada apa-apa saya cerita kayak gini kan gitu kan. Korban bahkan mengaku mengalami trauma melihat orang yang baru dikenal. Kondisi saya ya apa ya, mules setiap hari. Mules sampai 4-5 kali lah. Jadi stres berat. Kemudian saya memang kerjanya kan ya banyak orang, bukannya apa ya. Tapi di situ saya kayak takut gitu kalau sama lihat orang. Terus habis itu kalau lewat daerah rumah sakitnya selalu lihat gedungnya itu kayak takut gitu loh. Ada trauma ya? Iya. Pada akhirnya, N bangkit dan melawan orang yang melecehkannya. Ia menyatakan tidak ingin ada perawat lain yang menjadi korban pelecehan. Pertamanya saya kayak shock gitu kan. Akhirnya malamnya kan saya ke profesi. Kebetulan orang profesi itu dia juga psikolog. Di situ saya dibangun motivasi saya. Kamu jangan malu gitu. Kamu itu hebat, bisa berani cerita ke saya. Terus, berarti kamu punya harga diri, kamu bukan wanita yang murahan gitu-gitulah. Terus ya wes saya akhirnya apa ya? Ya udah akhirnya saya harus kuat gitu loh. Kalau saya terpuruk terus kan ya yang rugi kan saya. Gitu. Ya, cuman keadilan aja. Karena menurut saya ini nggak adil. N memilih tetap bekerja sebagai perawat, sebagai bentuk pengabdiannya dan bukti ia bisa melepas trauma. Miftah Farid, Surabaya.